Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Syifa Fatia dari kelas 82. Sebelum mulai, udah ada yang tahu nggak apa sih sebenarnya computational thinking itu? Apa sih yang namanya algoritma? Apa itu komputasi modern? Belum ada yang tahu? Oke lah, ayo kita belajar. Sekarang kita masuk ke computational thinking. Computational thinking. Berpikir komputasional atau computational thinking. Computational thinking adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. 1. Pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan menemukan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. 3 tahapan proses berulang yaitu A. Formulasi masalah atau abstraksi. B. Mengekspresikan solusi atau otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. 2. Teknik computational thinking atau CT. Computational thinking atau CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. Siswa mempelajari seperangkat keterampilan dan cara berpikir bahwa mereka dapat menerapkan masalah teknis dan non-teknis dengan A. Menerapkan strategi komputasi seperti membagi dan menaklukkan dalam domain apapun. B. Mencocokkan alat dan teknik komputasi untuk suatu masalah. C. Menerapkan atau menyesuaikan alat atau teknik komputasi untuk penggunaan baru. D. Mengakui kesempatan untuk menggunakan perhitungan dengan cara baru. E. Memahami kekuatan dan keterbatasan alat dan teknik komputasi. Berpikir komputasi adalah teknik pemecah masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. 3. Karakteristik computational thinking. Computational thinking memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. A. Dekomposisi atau decomposition. Dekomposisi merupakan tahap pertama dari computational thinking. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data. Langkah-langkah dalam dekomposisi sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah utama. 2. Buat serta susun daftar komponen-komponen penyusun utama. 3. Buat serta susun daftar bagian-bagian kecilnya. 4. Buat rencana dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai urutan algoritma. 5. Selesaikan setiap bagian-bagian kecil hingga detail. B. Pengenalan pola atau pattern recognition. Pattern recognition adalah proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Metode pengenalan pola sebagai berikut. 1. Sintaks atau pendekatan dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. 2. Statistik, yaitu pendekatan dengan menggunakan data-data yang berasal dari statistik. 3. Jaringan saraf tiruan, yaitu metode yang menggabungkan metode sintaks dan statistik, yaitu mengenali objek dari ciri-ciri fisik yang jelas kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan data statistik. C. Abstraksi atau abstraction.
Langkah-langkah melakukan abstraksi sebagai berikut. 1. Mengumpulkan submasalah dari hasil dekomposisi. 2. Menentukan skala kebutuhan dari submasalah tersebut. Seberapa besar dampak dari submasalah tersebut terhadap masalah kompleks. 3. Menghilangkan submasalah yang memiliki skala kebutuhan tidak terlalu penting hingga tidak penting. D. Algoritma atau algoritma. Algoritma design adalah kemampuan mengembangkan petunjuk pemecah masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Langkah-langkah dalam pemikiran algoritma yaitu 1. Definisi masalah, 2. Pengembangan model, 3. Spesifikasi algoritma, 4. Merancang sebuah algoritma, 5. Memeriksa kebenaran algoritma, 6. Analisis algoritma, 7. Implementasi algoritma, 8. Pengujian program, 9. Persiapan dokumentasi. 5. Keuntungan computational thinking. Berikut keuntungan computational thinking dalam menyelesaikan persoalan. A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. B. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. Langkah mendasar yang dapat menjadi panduan untuk menyelesaikan masalah sebagai berikut. 1. Mengevaluasi masalah, yaitu A. Mengklarifikasi sifat suatu masalah, B. Merumuskan pertanyaan, C. Mengumpulkan informasi secara sistematis, D. Mengumpulkan dan mengatur data, E. Meringkas informasi, F. Mendefinisikan tujuan yang diinginkan. 2. Mengolah masalah, yaitu A. Menggunakan informasi yang dikumpulkan secara aktif, B. Memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur, C. Menggunakan teknik seperti brainstorming dan pemikiran lateral untuk mempertimbangkan pilihan, D. Menganalisis pilihan ini secara lebih mendalam, E. Mengidentifikasi langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan. 3. Pengambilan keputusan, yaitu A. Memutuskan pilihan tindakan apa yang harus diambil, B. Memutuskan informasi lebih lanjut untuk dikumpulkan sebelum mengambil tindakan, C. Menentukan sumber daya, waktu, pendanaan, staf, dan lain-lain untuk dialokasikan untuk masalah ini. 4. Menyelesaikan masalah, yaitu A. Menerapkan tindakan, B. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan lainnya, mendelegasikan tugas, C. Meninjau kemajuan, 5. Meneliti hasilnya, yaitu A. Pemantauan hasil tindakan yang dilakukan, B. Mengkaji ulang masalah dan proses pemecahan masalah untuk menghindari situasi serupa di masa depan. Berikut adalah beberapa contoh computational thinking. C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Berpikir komputasi adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. Algoritma dengan computational thinking saling berkaitan. Pada pengertian berpikir komputasi, seseorang diminta dapat menyusun solusi komputasi yang baik yang tersusun dalam bentuk algoritma, yang berarti menyusun solusi komputasi dengan menggunakan langkah-langkah yang logis yang disusun secara sistematis. Dalam membuat langkah-langkah tersebut dapat menggunakan metode yang ada pada computational thinking. Beberapa metode itu antara lain dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. D. Mengajarkan kemampuan computational thinking kepada siswa. Kemampuan computational thinking dapat diajarkan jika setiap pendidikan formal maupun informal menerapkan konsep computational thinking.
Konsep computational thinking adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara lebih mudah dengan menerapkan langkah-langkah secara terstruktur. Penerapan konsep pada setiap kasus atau disiplin ilmu menjadi kuncinya, sehingga peserta didik terbiasa dalam hal computational thinking. Semakin peserta didik terbiasa dalam hal computational, kemampuan berpikirnya akan meningkat dalam beberapa hal, seperti dalam hal kemampuan mengidentifikasi data, menganalisis data, berpikir algoritma atau sekumpulan langkah terurut, dan generalisasi solusi. Berikut cara mengajarkan computational thinking. 1. Sering membaca tentang hal yang berbau computational thinking. 2. Melihat laku di pikiran secara kritis. 3. Belajar dari pengalaman dan kesalahan. 4. Belajar langsung dengan orang-orang profesional. Teori komputasi dan komputasi modern. 1. Teori komputasi. Teori komputasi merupakan sub-bidang dari ilmu komputer dan matematika. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Model yang paling sering digunakan adalah model mesin Turing. Teori komputasi dibagi menjadi 3 ranting, yaitu A. Teori otomata dan bahasa formal atau Automata Theory and Formal Language. B. Teori komputabilitas atau Computability Theory. C. Teori kompleksitas atau Complexity Theory. 2. Komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpan di dalam sebuah memori. Dalam kerjanya, komputasi modern menghitung dan mencari solusi dari masalah yang ada. A. Sejarah komputasi modern. Permulaan komputasi modern dimulai pada tahun 1926 oleh ilmuwan yang berasal dari Hungaria yang bernama John von Neumann. Dialah orang yang pertama kali memikirkan konsep sebuah sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Konsep inilah yang menjadi dasar arsitektur komputer modern. Berikut adalah beberapa contoh komputasi modern sampai dengan lahirnya ENIAC. 1. Corel Zeus Electromechanical atau Z Machine Z3 1941. 2. Non-Programmable Antanasov Berry Computer. 3. Komputer Colossus. 4. The Harvard Mark I. 5. US Army Ballistic Research Laboratory ENIAC. Secara kasar, kita dapat membagi sejarah komputasi modern ke dalam era berikut. 1. 1970-an, time sharing, satu komputer dengan banyak pengguna. 2. 1980-an, personal komputer, satu komputer per user. 3. 1990-an, komputasi paralel, banyak komputer per user. B. Cara kerja komputasi modern. Dalam kerjanya, komputasi modern menghitung dan mencari solusi dari masalah yang ada. Perhitungan yang dilakukan itu sebagai berikut. 1. Akurasi, big floating point. 2. Kecepatan, dalam satuan Hz. 3. Problem volume besar, downsizing atau paralel. 4. Modeling, NN dan GA. 5. Kompleksitas menggunakan teori Big O. C. Karakteristik komputasi modern. Karakteristik komputasi modern ada 3 macam sebagai berikut. 1. Komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogeneous karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. 2. Komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. 3. Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup otomatis sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. D. Dampak komputasi modern.
Salah satu dampak dari adanya komputasi modern adalah dapat membantu manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dengan menggunakan komputer. Terdapat banyak teknik biometrik yang berbeda, antara lain yaitu 1. Pembaca sidik jari atau telapak tangan, 2. Geometri tangan, 3. Pembacaan retina atau iris, 4. Pengenalan suara, 5. Dinamika tanda tangan. Jenis-jenis komputasi modern. 1. Mobile computing atau komputasi bergerak. Konsep awal mobil computing. 1. Handoff, 2. Proses imigrasi, 3. Authentication, 4. Authorization, 5. Security encrypt. Keterbatasan mobil computing. 1. Kurangnya bandwidth, 2. Standar keamanan, 3. Konsumsi energi, 4. Potensi bahaya kesehatan. Prinsip atau cara kerja mobile computing. 2 prinsip kerja utama mobil computing yang membedakannya dari arsitektur komputasi yang lain seperti mainframe, client server, ataupun multi-tier, yaitu 1. Virtualisasi, 2. Provisioning. Kelebihan dan kekurangan mobile computing. Kelebihan mobile computing yaitu 1. Extreme personalization, 2. Pengaksesan informasi setiap saat dan dimanapun, 3. Kompatibel yang tinggi dengan teknologi lain, 4. Cocok untuk daerah yang belum ada infrastruktur. Kekurangan mobile computing yaitu 1. Kurangnya bandwidth, 2. Konsumsi tenaga, 3. Gangguan transmisi, 4. Potensi terjadinya kecelakaan, 5. Antarmuka pengguna dengan alat. 2. Grid computing. Grid computing adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecah persoalan komputasi dalam skala besar. Konsep dasar grid computing sebagai berikut. Sumber daya dikelola dan dikendali secara lokal. Sumber daya berbeda dapat mempunyai kebijakan dan mekanisme berbeda. Mencakup sumber daya komputasi dikelola oleh sistem batch berbeda, sistem storage berbeda pada node berbeda, kebijakan berbeda dipercayakan kepada user yang sama pada sumber daya berbeda pada grid. Sifat alami dinamis atau sumber daya dan pengguna dapat sering berubah. Lingkungan kolaboratif bagi e-community atau komunitas elektronik di internet. 3 hal yang di-sharing dalam sebuah sistem grid, diantaranya resource, network, dan proses. Ian Foster menyatakan bahwa terdapat 3 hal yang mengidentifikasi suatu sistem termasuk sebuah komputasi grid sebagai berikut. Sistem tersebut berkoordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berada dalam satu kendali terpusat. Sistem tersebut menggunakan protokol yang standar dan terbuka, tidak terpaut dengan suatu perusahaan atau produk tertentu. Standar tersebut dibutuhkan di bagian autentikasi, otorisasi, pencarian sumber daya yang tersedia, dan pengaksesan sumber daya. Sistem tersebut bersifat non-trivial atau tidak biasa-biasa saja untuk mencapai kualitas layanan yang canggih. 3. Cloud computing atau awan. Secara umum, definisi cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Karakteristik cloud computing. 5 kriteria dalam cloud computing yaitu 1. Swalayan atau on-demand of service. 2. Akses pita lebar atau broadband network access. 3. Sumber daya terkelompok atau resource pooling. 4. Elastis atau rapid elasticity. 5. Layanan yang terukur atau measured service. Jenis penyebaran cloud computing. 1. Public cloud. 2. Private cloud.
3. Hybrid cloud. C. Struktur cloud computing. Cloud computing terdiri atas dua komponen, yaitu end dan back end. Front end terdiri atas client cloud computing sistemnya, kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu interface dan aplikasi yang diperlukan dalam mengakses platform cloud computingnya. Sementara back end mengacu ke cloud itu sendiri, yaitu yang terdiri atas sumber daya. Sumber daya tersebut diperlukan bagi layanan komputasi awan. Ada berbagai layanan yang disediakan teknologi komputasi awan, di antaranya virtual machine, server, data storage, security mechanism, dan lain sebagainya. D. Kelebihan dan kekurangan cloud computing. Kelebihan cloud computing yaitu 1. Cloud computing adalah sistem yang fleksibel. 2. Kemudahan dalam mengatur untuk mengakses software, aplikasi, dan layanan tanpa perlu instalasi. 3. Menghemat biaya teknologi dalam perusahaan karena untuk memiliki server in-house membutuhkan biaya modal yang besar. 4. Keunggulan strategis dari cloud computing. Kekurangan cloud computing yaitu 1. User harus selalu terkoneksi dengan internet. 2. Provider dari perusahaan cloud dapat mengakses data yang tersimpan di dalam komputer server. 3. Begitu banyak klien dari provider penyedia layanan cloud mampu membuat gangguan teknis seperti server down yang mengakibatkan tidak dapat mengakses aplikasi hingga data. 4. Memutuskan untuk beralih ke layanan komputasi awan perlu dipikirkan dengan matang karena cloud belum sepenuhnya terintegrasi dan kompatibel terhadap platform lain. E. Layanan cloud computing. 1. Software as a Service atau SaaS. 2. Platform as a Service atau PaaS. 3. Infrastruktur as a Service atau IaaS. Persamaan antara komputasi mobile, komputasi grid, dan komputasi cloud sebagai berikut. 1. Ketiganya memerlukan alat proses data yang modern seperti komputer, laptop, atau telepon genggam untuk menjalankannya. 2. Ketiganya merupakan metode untuk melakukan komputasi, pemecahan masalah, dan pencari solusi. Komputasi mobile, komputasi grid, dan komputasi cloud memiliki perbedaan sebagai berikut. 1. Komputasi mobile tidak membutuhkan tempat dan mudah dibawa kemana-mana, sedangkan grid dan cloud membutuhkan tempat yang khusus. 2. Komputasi mobile menggunakan teknologi komputer yang bekerja seperti handphone, sedangkan komputasi grid dan cloud menggunakan komputer. 3. Biaya untuk tenaga komputasi mobile lebih mahal dibandingkan dengan komputasi grid dan cloud. 4. Untuk komputasi mobile, proses tergantung pengguna. Komputasi grid, proses tergantung pengguna mendapatkan server atau tidak. Dan komputasi cloud, prosesnya membutuhkan jaringan internet sebagai penghubungnya. Saya Nursifa Fathia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.